Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Tanto Guru PAI, Guru Pendidikan Agama Islam. Kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah kitab tafsir, yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Al-Quran karya Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir adalah pakar fikih, pakar sejarah, dan tentu saja adalah pakar tafsir Al-Quran. Yang kita ketahui bahwa tafsir Ibnu Katsir ini sangat masyhur, sangat terkenal, dan banyak digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Kitab tafsir yang saya pegang ini, terjemahan tafsir Ibnu Katsir yang saya bawa ini adalah terbitan dari penerbit Insan Kamil. Ada 10 jilid ya, ada 10 jilid. Salah satunya saya pegang, dan kemudian mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya punya kitab terjemahan tafsir dari penerbit lain, tidak masalah, tidak mengapa, karena saya tidak membahas soal layout buku, tidak promosi buku, tetapi mari kita berbagi ilmu tentang kitab Ibnu Katsir ini, tentang kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Apa kelebihannya? Kelebihannya yang pertama adalah tentu saja yang luar biasa dari kitab tafsir Ibnu Katsir ini adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini adalah metode tafsir yang paling sahih, yang paling bagus di antara metode-metode yang lain, yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Sehingga kaitannya antara ayat satu dengan ayat yang lain ini bisa kita dapatkan secara komprehensif, secara menyeluruh. Dan ini tentu saja adalah sebuah pembelajaran untuk kita. Ketika kita ngomongin tafsir, ketika kita menyampaikan tentang tafsir, maka harus ada rujukannya, harus ada referensinya. Misalnya ketika kita menyampaikan atau mengisi kajian tentang tafsir Al-Quran, maka harus kita sebutkan bahwa berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, berdasarkan tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab, berdasarkan tafsir Jalalain, berdasarkan tafsir At-Tabari, dan seterusnya. Kita sebutkan referensinya. Tidak boleh kita mengisi kajian tafsir, menyampaikan tentang tafsir dengan berbekal pendapat pribadi kita, tidak boleh ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW memberikan peringatan kepada kita, wa man qala fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa membicarakan, menyampaikan Al-Qur'an ini dengan akalnya, maka siapkanlah tempat duduk di neraka. Au kama qala Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Ya tentu saja kita harus hati-hati ketika kita ngomongin tafsir Al-Quran. Karena orang yang menafsirkan Al-Quran berbeda dengan tadabbur Al-Quran. Kalau tadabbur Al-Quran, mungkin kita bisa menyampaikan dari perenungan kita, menyampaikan dari apa yang sudah kita tafakurkan, it's okay. Tetapi ketika tafsir Al-Quran, tidak boleh ya. Kita ini bukan mufasir, kita ini bukan ulama yang sampai level menjadi penafsir Al-Quran. Maka ketika kita ngomongin soal tafsir Al-Quran, harus ada referensinya. Salah satu referensi yang sangat recommended adalah ini, tafsir Ibnu Katsir, menyampaikan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Imam Ibnu Katsir sendiri dalam muqaddimahnya dalam kitab ini menyampaikan bahwa sesungguhnya ketika menafsirkan Al-Quran di halaman, di juz pertama ini ya. Di juz pertama ini, di kitab pertama ini, Imam Ibnu Katsir menyampaikan bahwasanya yang disebut menafsirkan Al-Quran, langkahnya, metodenya adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Jika tidak ketemu maka dengan hadis. Jika tidak ketemu maka dengan pendapat para sahabat. Jika tidak ketemu, maka dengan pendapat para tabi'in. Jika tidak ketemu lagi, maka dengan pendapat tabi'in. Ini adalah
tiga generasi awal yang disebut oleh Rasulullah sebagai generasi terbaik. Dengan Al-Quran, dengan hadis, para sahabat, dengan tabi'in, kemudian tabi'in. Ini adalah metode yang digunakan oleh Imam Ibnu Katsir ketika kita membaca kitab-kitab tafsir ini. Nah, ini adalah keunggulan yang pertama, bahwa tafsir Ibnu Katsir menyampaikan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Biasanya yang dilakukan dalam penafsiran Al-Quran ini, Imam Ibnu Katsir ketika membahas atau menafsirkan sebuah ayat, maka yang dilakukan pertama kali adalah menafsirkan Al-Quran ayat tersebut dengan singkat, dengan umum. Setelah itu menyampaikan detail dari ayat tersebut. Misalnya perkata dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu, itu siapa saja orang beriman itu ya ayyuhallazina amanu. Kutiba alaikumusiyam, kutiba itu maknanya apa, alaikumusiyam itu maksudnya apa. Kemudian dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain, dirujuk pada ayat-ayat yang berkaitan. Setelah ayat yang berkaitan ada, maka kemudian jika memang ada ayat yang berkaitan, maka dibandingkan sampai kemudian kepada kesimpulan yang komprehensif. Al-Quran dengan Al-Quran, ini kelebihan yang pertama. Kelebihan kedua dari kitab Ibnu Katsir adalah bahwa tafsir Ibnu Katsir itu menyampaikan banyak sekali riwayat, banyak sekali asar ulama. Menurut beberapa penelitian, bahwasanya kitab Ibnu Katsir ini mengambil 3 referensi, yaitu tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Hatim, dan kemudian tafsir Ibnu Atiyah. At-Tabari, Ibnu Hatim, dan Ibnu Atiyah. Bagi kita nih yang asing dengan nama-nama ulama, nanti ketika kita nih membaca kitab tafsir ini, kita akan membaca banyak sekali nama-nama pakar tafsir, pakar ilmu yang disebut. Misalnya saja, nanti kita akan sering-sering membaca sebuah nama atau beberapa nama disebut seperti Ibnu Abbas, Wahab bin Munabi, As-Sa'di, Ibnu Ishaq, kemudian Ad-Daha, kemudian Ibnu Hatim, kemudian Mujahid, kemudian lagi ada Ibnu Jarir. Nah, ini adalah nama-nama yang nanti akan sering dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab ini. Maka dengan membaca kitab Ibnu Katsir ini, kita nggak cuma belajar Al-Quran, tetapi juga akan disebutkan hadis, riwayat-riwayat yang terkait. Kemudian kita akan mengetahui banyak asar, banyak riwayat dari para ulama. Wah, ini menjadi referensi yang sangat kaya dalam kitab ini, dalam kitab Ibnu Katsir. Yang ketiga, kelebihan dari tafsir Ibnu Katsir ini adalah membersihkan dari kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat adalah kisah yang berasal dari ahli kitab. Ahlul kitab. Nanti kita akan temui bahwa dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, banyak sekali riwayat-riwayat yang panjang disebutkan di riwayat itu. Panjang sekali, udah kita baca nih 2-3 halaman dibaca. Begitu sampai ujungnya disebutkan ini adalah kisah Israiliyat. Ini adalah disebutkan nih, ini adalah kisah Israiliyat. Israiliyat adalah kisah yang bersumber dari ahlul kitab. Kemungkinannya ada 3, yaitu kalau dia sesuai dengan Al-Quran maka kita betulkan. Kalau kisah itu bertolak belakang dengan Al-Quran, menyalahi Al-Quran, maka itu bohong. Sebaliknya, kalau ada kisah Israiliyat, Al-Quran tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan, maka posisinya adalah abstain. Posisinya adalah kita tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkan. Nah,
Imam Ibnu Katsir menjelaskan itu dengan sangat baik, menjelaskan bahwasanya ada loh kisah-kisah Israiliyat yang sangat masyhur, yang sangat terkenal, tetapi kemudian banyak orang yang tidak tahu kalau itu Israiliyat sehingga tidak bisa menjadi referensi utama. Misal adalah kisah Nabi Idris. Nabi Idris ketemu dengan malaikat maut. Misalnya juga ketika Nabi Daud alaihissalam menikah dengan 99 istri dan begitu seterusnya. Ini ada beberapa kisah Israiliyat yang harus kita perhatikan. Nah, ini setidaknya yang kami dapatkan ketika membaca kitab Ibnu Katsir ini. Ada 3 kelebihan ini, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menyampaikan riwayat para ulama, para tabi'id, sehingga kita kaya dengan referensi. Dan yang ketiga adalah membersihkan atau memberikan keterangan terhadap Israiliyat agar kita lebih berhati-hati lagi. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara belajar kitab tafsir ini. Wah, ini ada 10 jilid ya, ini kalau halamannya, waduh, ribuan halaman ya, sangat banyak sekali. Apa yang harus kita lakukan untuk belajar tafsir? Setidaknya ada 3 cara. Ini versi saya ya, versi saya. Pertama adalah kita membaca secara urut ya. Jilid 1, jilid 2, jilid 3 sampai jilid 10 ya. Ini biasanya saya kasih nomor begini nih. Ini jilid 1 adalah surat pertama sampai surat kedua ayat 14. Nanti di jilid selanjutnya saya juga tulis ini ya. Jilid 2 adalah surat kedua ayat 142 Al-Baqarah sampai Ali Imran 91. Untuk memudahkan karena yang di sini yang ditulis adalah juz, sementara kadang kita saya nggak begitu hafal dengan ini juz berapa begitu. Maka apa? Salah satu metodenya adalah kalau mau belajar tafsir, pilihan pertama adalah membaca secara urut. Tetapi tentu saja butuh kesabaran, butuh keluangan waktu. Misalnya saja ya, ini kalau di jilid 1 ya. Di jilid 1 itu kalau baca Al-Fatihah saja, membaca tafsir tentang Al-Fatihah, itu sudah sampai ratusan halaman. Itu baru Al-Fatihah. Al-Fatihah padahal cuma 7 ayat. Itu sudah puluhan bahkan sampai ratusan halaman. Itu untuk Al-Fatihah. Memang itu adalah metode terbaik untuk belajar tafsir ya. Yaitu mengaji dengan urut. Ibnu Mas'ud rahimahullah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, menyatakan bahwa di zaman Nabi tidaklah para sahabat itu membaca 10 ayat maka tidak akan melangkah ke ayat sebelumnya sebelum mengetahui maknanya. Ukurannya adalah menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu an adalah ukurannya 10 ayat. 10 ayat dipahami, 10 ayat diketahui maknanya, baru kemudian melangkah lebih jauh. Itulah mungkin sebabnya, salah satu sebabnya Sayyidina Umar bin Khattab itu hafal Al-Quran baru menjelang beliau wafat. Kenapa? Karena ayat demi ayat dipahami. Bahkan disebutkan Umar bin Khattab itu menghafalkan Al-Baqarah selama 2 tahun ya, menghafalkan Al-Baqarah selama 2 tahun. Tapi tentu saja dengan maknanya enggak kayak kita ya. Kebut-kebutan sudah susah hafal, lupanya gampang, maknanya enggak tahu, ini jadi repot. Ini butuh kesabaran untuk membaca atau mempelajari tafsir satu demi satu. Saran saya adalah kalau membaca tafsir ini harus mengetahui siapa diri kita, kapabilitas kita. Jangan membaca yang kemudian membuat kita bingung sendiri, membuat kita tidak memahami, malah pusing nanti. Saran saya adalah kalau membaca kitab tafsir ini dan kita memang levelnya masih mustami, ya kita ikut dengan para ustadz, para ustazah yang menyampaikan kitab tafsir. Beliau menyampaikan, kita sambil menyimak kitabnya. Bagi yang sudah beli ini plastiknya dibuka ya, dibuka-buka lah minimal ya. Beli cuma buat pajangan, eman-eman ya. Yang kedua, cara kita belajar tafsir adalah belajar tematik.
Al-Quran ini ada ayat tentang akidah, ada ayat tentang hukum, ada ayat tentang sains, ya, tentang alam, kemudian ada ayat tentang kisah, ada ayat tentang apa itu sejarah, kisah tentang sejarah juga ya. Nah, itu kita bisa mempelajarinya secara tematik, apa yang kita sukai. Kalau saya memang yang paling saya sukai adalah tentang kisah. Maka ketika belajar tentang tafsir Al-Quran ini, belajar di tafsir Al-Quran Ibnu Katsir ini, yang pertama saya cari adalah tentang kisah, tentang cerita, tentang sejarah. Misal, dulu waktu kecil saya sering mendengarkan Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau bercerita tentang kisah Isra Mi'raj. Penasaran kita, ini dari mana nih sumbernya? Ada orang yang lidahnya dipotong, ada yang perutnya membesar. Begitu kita membaca kitab Ibnu Katsir, ternyata semua kisah itu ada di situ, ya. Semua kisah yang diceritakan oleh Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat, Allahu yarham, ternyata ada di situ. Kemudian saya lebih lanjut lagi, karena saya suka dengan kisah, mempelajari tentang 25 Nabi. Ada kisah Nabi Adam sampai kisah sampai Nabi Isa alaihissalam. Ya, di tengah-tengah itu ada Nabi Khidir, ada Nabi Daniel, ada Nabi Sam'un, ada Nabi Yusa, ada Uzair, dan seterusnya. Ada kisah-kisah yang sangat menarik. Saya sampai merangkum bahwasanya kisah Sahih berdasarkan Ibnu Katsir ini, ringkasan saya, kurang lebih ada 600 halaman sudah saya ringkas. Insya Allah kapan-kapan kita bacakan, kita sampaikan di lain kesempatan. Jadi belajarnya tematik. Bagi Anda yang suka dengan akidah, cari ayat-ayat tentang akidah dan kemudian pelajari. Kumpulkan ayat-ayat tentang hukum. Bagi yang suka dengan fikih atau tentang hukum, pelajari. Yang suka dengan tanda-tanda alam, dengan bukti-bukti ilmiah, ayat-ayat tentang alam semesta, cari dan kemudian pelajari, baca tafsirnya. Ini adalah belajar tematik. Yang ketiga adalah, kalau kita memang tidak punya waktu, adalah belajar secara insidental. Belajar sesuai dengan kebutuhan apa yang pengen kita tahu. Dengan adanya kitab tafsir ini, kita punya ini, maka kita bisa punya referensi ketika kita mendapatkan suatu persoalan ataupun pertanyaan di kepala kita. Misal, ketika kita sering mendengar adu argumen atau perbedaan selang pendapat tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tentang Allah itu bersemayam di ars. Maka kita cari itu ayatnya di surat Toha ayat 5, kita baca tafsirnya. Dan hebatnya, ini karena keuntungan belajar Ibnu Katsir ini, tafsir Ibnu Katsir ini ayat dengan ayat, Al-Quran dengan Al-Quran. Maka begitu kita ketemu dengan surat Toha ayat 5, kita ternyata dikembalikan bahwa ayat ini sudah dibahas di surah Al-A'raf. Ayat ini sudah disampaikan di ayat sebelumnya. Kita malah seperti bisa discovery dengan ayat-ayat itu. Misalnya juga kita bertanya tentang misalnya tentang pemimpin, ya, di surah Al-Maidah ayat 57. Al-Maidah ayat 57, bahwa orang Islam tidak boleh mengangkat pemimpin yang begini-begini, ya. Kita cari tahu, tafsirnya kita buka, ternyata kita ditunjukkan lagi, oh ini loh, kamu harus pergi ke surat Ali Imran ayat sekian untuk mengetahui ini. Nah, ini adalah keuntungannya. Begitupun dengan masalah-masalah yang sering dikhilafiyahkan, ya, sering kita terjadi perbedaan pendapat. Misalnya soal Yasin, kita buka tuh, ya, mana tuh tafsir surat Yasin di Imam Ibnu Katsir, buka, oh ternyata disebutkan ada hadis-hadis yang di situ, ya. Nah, inilah contoh kasus kita bisa mengetahui dan belajar tentang tafsir Al-Quran. Yang salah satu rekomendasinya adalah tafsir Ibnu Katsir. Selamat membaca dan tetap semangat. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.